Assalamualaikum semuanya. Kasus hari ini akan membawa kita ke Skotlandia untuk menyelami kehidupan dan kematian tragis seorang mahasiswi muda, baik hati dan ambisius, lalu seorang pelaku dengan masa lalu yang mengerikan, dan sebuah gereja yang menjadi panggung rahasia gelap. Ini adalah kasus pembunuhan Angela Clark. Angelica baru berusia 23 tahun ketika dia ninggalin rumahnya di Polandia untuk liburan musim panas di Skotlandia. Dia adalah mahasiswi jurusan bahasa di Universitas Dance yang mempelajari sastra Swedia dan Inggris. Angelica tekun, cerdas, dan ramah. Suara Angelica lembut, suka senyum. Angelica selalu ngasih kesan baik ke setiap orang yang dia temuin. Selama musim panas tahun 2005, Angelica mutusin untuk ngabisin waktu di Glasgow, sebuah kota di Skotlandia. Tujuannya apa? Untuk ningkatin skill bahasa Inggrisnya. Orang Skotlandia sehari-hari pakai bahasa Inggris ya. Di Glasgow, Angelica dapat tempat tinggal yang dia anggap aman, yaitu gereja Saint Patrick di Understown. Di sana Angelica jadi relawan bagian kebersihan dan imbalan Angelica boleh tinggal di situ. Gereja itu kelihatan sakral, sebuah tempat perlindungan yang seharusnya aman. Tapi di balik itu, sesuatu yang gelap sedang mengintai. Sesuatu yang sayangnya enggak disadarin oleh Angelica. Gereja Saint Patrick bukan hanya tempat ibadah, itu juga rumah bagi Pastor Gary Nugen yang dikenal baik dan sopan. Ya iyalah, namanya pastor kan. Angelica ngebersihin gereja secara teratur, menghadiri misa, dan bahkan ngebantu nerjemahin teks-teks keagamaan Polandia untuk jemaat. Bagi kebanyakan orang, Angelica hanyalah gadis pendiam yang taat beragama. Tapi bagi Pastor Nugen, Angelica tampaknya lebih berarti. Berartinya kayak gimana? Nanti terjawab di belakang. Sekarang kalian bisa nebak-nebak aja, tapi tebakan kalian pasti bener. Tanpa sepengetahuan Angelica, orang lain juga tinggal di halaman gereja. Seorang pria yang pakai nama palsu, seseorang yang seharusnya nggak ada di sana. Pria yang menyebut dirinya Pat McLaughlin. Sebelum Angelica datang ke gereja itu, Pat nawarin diri untuk kerja serabutan di sekitar gereja. Nama asli Pat adalah Peter Tobin. Tobin seorang terpidana pelaku kejahatan seksual dengan masa lalu yang kejam. Seorang gelandangan, seorang predator yang telah ngabisin bertahun-tahun bersembunyi. Jadi kita sebut aja pria ini dengan nama aslinya ya, Tobin. Oke, Tobin ini DPO polisi ya. Pada saat Tobin bertemu Angelica, Tobin udah berusia 60 tahun. Tobin ini punya sejarah kriminal yang panjang. Penculikan, penyerangan, tuduhan pemerkosaan selama puluhan tahun. Tobin sering dipenjara tapi selalu dapat cara untuk kabur. Pakai nama palsu, pindah-pindah tempat, sampai Tobin tinggal di gereja di gedung yang sama bareng wanita muda yang terlalu mudah percaya. Pada tanggal 24 September 2006, Angelica terakhir kali terlihat hidup. Hari itu Angelica baru selesai bantu bersihin gereja, habis ngobrol sebentar dengan Pastor Nugen. Terlihat berjalan di sekitar halaman gereja, lalu nggak pernah kelihatan lagi. HP-nya ada di kamarnya. Awalnya Pastor Nugen menduga Angelica pergi untuk ketemu teman atau balik ke Polandia. Tapi saudara perempuan Angelica yang bernama Aneta di Polandia juga nggak tahu keberadaan saudaranya. Aneta khawatir. Dia tahu Angelica nggak akan menghilang tanpa kabar. Lalu laporan orang hilang pun diajukan. Polisi dengan cepat tiba di gereja. Mereka menggeledah kamarnya. Nggak ada yang mencurigakan. Polisi lalu menginterogasi Pastor Nugen. Anehnya, Pastor Nugen ngasih banyak teori ke polisi. Kayak bilang kalau Angelica pergi secara sukarela, mungkin perginya karena marah, mungkin kabur bareng cowoknya lah. Pastor Nugen kayak panik, yang bikin catatan tersendiri bagi polisi. Sehingga polisi memperluas pencarian, sampai polisi menemukan pintu tersembunyi di bawah lantai kayu gereja. Ketika polisi membukanya, bau busuk keluar. Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan kecil dan gelap di bawah ruang pengakuan. Di sana terbungkus terpal plastik berlumuran darah. Setelah dibuka, itu adalah jasad Angelica. Angelica telah dipukul dengan benda tumpul, dilecehkan secara seksual dengan berbagai benda, dan ditikam berkali-kali. Ya ampun, tragis ya. Tempat yang seharusnya jadi perlindungan malah jadi kuburannya. Pria yang dikenal sebagai Pat McLaughlin atau Tobin tiba-tiba menghilang. Lenyap tepat saat polisi menemukan jasad Angelica. Identitas asli Peter Tobin terungkap ketika DNA dan sidik jari di TKP cocok dengan catatan dari hukuman masa lalunya. Perburuan nasional pun dimulai. Tobin udah melarikan diri, tapi nggak jauh. Sampai akhirnya Tobin ditangkap di Kent, Inggris. Tobin dibawa kembali ke Skotlandia untuk menghadapi tuntutan atas pembunuhan brutal Angelica Clark. Persidangannya dimulai pada Maret 2007 di Pengadilan Tinggi Edinburgh, dan bukti-bukti terhadap Tobin itu banyak. Sampel
DNA yang diambil dari tubuh Angelica, barang-barang dengan sidik jari untuk melecehkan Angelica, dan senjata pembunuhan. Sebuah pisau yang ditemukan tersembunyi di dekat pintu tersembunyi. Semuanya mengarah langsung ke Tobin. Gak terbantahkan. Tapi kengeriannya gak berhenti di situ. Di pengadilan terungkap bahwa Angelica masih hidup ketika Tobin mengikatnya dengan lakban dan memaksanya masuk ke ruangan tersembunyi di gereja. Di dalam ruangan tersembunyi itu, Angelica dipukuli, dilecehkan secara seksual, lalu ditikam berulang kali sampai meninggal. Juri gak membutuhkan waktu lama. Pada 4 Mei 2007, Peter Tobin dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan hukuman 21 tahun. Selama wawancara pers, orang tua Angelica dulunya sangat bangga dengan impian putrinya yang pengen menjelajahi dunia. Tapi sekarang mereka kayak menghadapi mimpi buruk yang gak terbayangkan untuk membawa Angelica pulang dalam peti mati. Beberapa hari kemudian, Pastor Nugent meninggal dunia mendadak dengan ninggalin catatan yang intinya kalau dia sayang banget dengan Angelica dan gak bisa nerima kenyataan kalau Angelica meninggal dengan cara yang sangat tragis. Sehingga ada rumor kalau Pastor Nugent ini pernah punya hubungan sama Angelica dan kematiannya karena bundir. Tapi itu dibantah oleh dokter yang mengatakan bahwa kematian Pastor Nugent diakibatkan serangan jantung. Lalu apakah Pastor Nugent pernah punya hubungan sama Angelica? Kemungkinan enggak. Beberapa saksi mengatakan bahwa Pastor Nugent ini lebih menganggap Angelica sebagai putrinya sendiri yang diperkuat dari catatan pribadi Pastor Nugent. Pastor Nugent pernah punya anak perempuan seusia Angelica yang meninggal karena kecelakaan. Jadi jelas ya, Pastor Nugent ini memang pastor baik. Dia nganggep Angelica kayak anaknya. Kecurigaan polisi terhadap Pastor Nugent lah yang salah. Pembunuhan Angelica membuat polisi menggali lebih dalam masa lalu Peter Tobin, dan apa yang mereka temukan sangatlah mengerikan. Scotland Yard meluncurkan operasi anagram, penyelidikan multitahun untuk melacak catatan Tobin di seluruh Inggris selama puluhan tahun. Mereka menemukan kalau Tobin telah hidup dengan puluhan nama samaran, terus berpindah-pindah dan sering dikaitkan dengan tempat-tempat di mana wanita muda menghilang. Lalu, dua nama muncul. Vicky Hamilton, seorang siswi berusia 15 tahun yang menghilang pada tahun 1991 di West Lothian, dan Dinina McNichol, berusia 18 tahun yang menghilang pada tahun yang sama di Essex. Pada tahun 2007, jasad kedua gadis itu ditemukan terkubur di taman rumah kosong di Margate. Tobin menuangkan beton di atas kuburan dangkal mereka. Kesamaan antara pembunuhan itu adalah pelecehan seksual. Jadi Tobin lebih dari sekedar pembunuh. Dia adalah predator berantai yang bersembunyi dan memangsa terus-menerus selama puluhan tahun. Kok bisa Tobin ini semonster itu? Jadi, Peter Tobin ini lahir tahun 1946 di Skotlandia. Masa mudanya bermasalah dengan tanda-tanda awal suka kekerasan dan penyimpangan seksual. Tobin udah menjalani beberapa hukuman penjara sepanjang hidupnya, terutama untuk pelanggaran seksual. Tobin punya 3 mantan istri yang semuanya bersaksi tentang perilaku Tobin yang temperamen. Para mantan istrinya menggambarkan Tobin sebagai orang yang menawan ketika situasi tenang, tapi berubah jadi monster ketika marah. Selama menikah, Tobin sering menghilang berhari-hari, manipulatif, suka nyuri, dan membunuh hewan, terutama kucing di sekitar rumahnya. Para ahli yakin kalau Tobin ini mungkin udah membunuh lebih banyak korban daripada yang dikonfirmasi secara resmi. Beberapa berspekulasi mungkin Tobin bertanggung jawab atas 20-30 kasus orang hilang yang belum terpecahkan di seluruh Inggris. Kecurigaan itu didasarin kesamaan cara membunuhnya ya. Tapi Tobin gak pernah mau ngaku. Dia nolak diwawancara, menyangkal keterlibatan, dan gak nunjukin penyesalan. Di penjara, Tobin bersikap kasar ke narapidana lain. Dia juga sering pura-pura sakit. Terlepas dari semua fakta yang udah kita bahas, kasus pembunuhan Angelica Clark jadi simbol yang menyakitkan di Inggris. Sebuah kisah yang mengguncang kepercayaan publik, terutama pada institusi keagamaan. Tapi dalam kematian Angelica juga akhirnya mengungkap predator yang luput dari perhatian selama puluhan tahun. Berkat kasus Angelica, operasi anagram membantu memecahkan 2 kasus lama yang sulit banget dipecahkan, dan setidaknya mencegah Tobin untuk melakukan kejahatan berikutnya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.